Sejarah tak selalu menyimpan jawaban yang pasti. Di balik setiap peristiwa besar, sering muncul pertanyaan-pertanyaan yang belum terungkap sepenuhnya. Kini, saatnya melangkah dari ruang sejarah menuju ruang konspirasi, menelusuri sisi lain yang memicu perdebatan dan rasa penasaran. Membedah teori, menelusuri bukti, inilah Ruang Konspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Sejarah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Menyoal berkenaan dengan keberadaan Partai Komunis Indonesia yang banyak di antara para pemerhati sejarah, sejarawan dan para politisi dan juga pemerhati politik di negeri ini menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) diam-diam bangkit kembali. Diam-diam ikut terlibat dalam gejolak politik yang ada di tanah air. Hingga kemudian memantik suatu pertanyaan kritis, benarkah kemudian ideologi komunis ini bangkit kembali? Dalam hal ini saya ingin mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh psikoanalis dan teoretikus dari Prancis. Namanya adalah René Caïche, yang menyatakan bahwa ideologi itu tidak akan pernah mati. Never, tidak akan pernah mati. Kecuali hanya berubah. Dalam arti apa? Menyesuaikan keadaan, situasi, dan kondisi tertentu. Mereka diam-diam akan menumbuhkan, membangkitkan, menghidupkan kembali ideologi yang dimaksud. Makanya penelitian kajian psikoanalis sekaligus juga teoritis dari Prancis tadi menyatakan bahwasanya ideologi itu tidak akan pernah mati. Demikian pula hal senada dinyatakan oleh sosok Men Pangab, Menteri Panglima Angkatan Bersenjata di masa Orde Lama dan awal Orde Baru, yaitu Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Beliau pada saat dimana menjadi Ketua MPRS, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, semenjak tahun 1966 dan kemudian pada tahun 1967 MPRS menerbitkan ketetapan MPRS nomor 33 MPRS tahun 1967 yang menyatakan bahwa PKI sebagai partai terlarang di Indonesia dan bahaya komunisme dinyatakan sebagai bahaya laten bagi masyarakat Indonesia. Namun dalam hal ini sosok Jenderal Besar Abdul Haris Nasution pernah menyatakan, sekalipun PKI telah dibubarkan, namun ideologi komunisme tetap bisa hidup. Ideologi komunisme bisa bangkit kembali. Jadi beliau sudah mewanti-wanti dari tahun 1967 bahwa sekalipun PKI dinyatakan sebagai partai terlarang, komunisme diposisikan sebagai bahaya laten bagi Indonesia. Namun ternyata beliau juga sudah mewanti-wanti. Sebagaimana René Caïche tadi menyatakan bahwa ideologi tidak akan pernah mati. Maka Abdul Haris Nasution menyatakan sekalipun PKI telah dibubarkan dan komunisme dianggap sebagai bahaya laten, yang namanya ideologi komunisme, yang namanya PKI bisa bangkit kembali, bisa hidup kembali, bisa muncul kembali. Ini wanti-wanti yang dikemukakan oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, yang pada tahun 1966-1967 ikut berkontribusi bagi dilarangnya PKI dan dihapuskannya komunisme
bahkan menyatakan komunisme sebagai bahaya laten bagi masyarakat Indonesia. Makanya kemudian kalau ada wacana di era reformasi saat ini bahwa komunisme bangkit kembali, PKI hidup kembali, atau mereka diam-diam ya ikut ya bereforia ya dengan kebebasan pendapat ataupun kebebasan berekspresi pasca ya reformasi tahun 1998, maka indikasi atau korinah kemunculan atau kebangkitan komunisme sebagai sebuah ide, sebagai sebuah pemikiran, bahkan lebih daripada itu sebagai sebuah ideologi, ini adalah sesuatu yang patut dan pantas untuk diwaspadai. Karena perjalanan sejarah bangsa ini telah membuktikan 3 kali komunisme di Indonesia telah melakukan upaya untuk pengambil alihan kekuasaan secara kekerasan, bahkan cenderung berdarah-darah. Sebagai contoh, pada tahun 1926 di era kolonial ya ada pergerakan kelompok kiri atau dalam hal ini adalah Partai Komunis di Hindia atau Perserikatan Komunisme di Hindia yang kemudian mewujud menjadi PKI tahun 40-an hingga tahun 60-an. Ini melakukan aksi pemogokan massal. Bahkan keberadaan orang-orang kiri, gerakan progresif revolusioner pada waktu itu menamakan keberadaan pergerakannya sebagai prajurit Bolshevik yang ada di Indonesia. Ini mereka mencontoh apa yang terjadi dalam revolusi Bolshevik yang terjadi di Kekaisaran Rusia pada tahun 1917. Ini yang kemudian terjadi di negeri kita, di era kolonial. Kemudian dalam peristiwa ya yang kita ketahui sebagai ya Madiun Affair pada sekira bulan September tahun 1948. Pada saat dimana ya apa yang kita ketahui dalam revolusi kemerdekaan Indonesia, di mana pasukan-pasukan ya laskar-laskar ya perlawanan terhadap kepentingan Belanda di tanah air ini kemudian ya mereka orang-orang kiri justru menelikung dari belakang dengan melakukan apa yang kemudian dikenal sebagai Madiun Affair. Pada bulan September tahun 1948 tadi, mereka justru ya merongrong berkenaan dengan pergerakan pasukan ya bangsa Indonesia sendiri menghadapi ya kemungkinan pendudukan kembali pasukan Belanda di tanah air. Ini yang kemudian terjadi begitu. Makanya kemudian peristiwa tahun 1948 bahwa Front Demokratik Rakyat yang dipimpin oleh Munawar Musso, kemudian juga dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Mereka ini kemudian mencoba untuk merongrong berkenaan dengan kemerdekaan Republik. Yang berikutnya mengemuka yaitu perseteruan di antara blok barat blok timur tahun 60-an dan memantik terjadinya gerakan 1 Oktober, gerakan 30 September dan gerakan 1 Oktober tahun 1955 yang disinyalir ada anasir-anasir komunis dalam keberadaan CCPKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit, Nyoto dan juga Syam Kamaruzaman. Maka delik-delik yang kemudian mengemuka, fakta historiografi terkait dengan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, ini menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan negeri ini. Makanya kemudian tidaklah heran ketika Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ini menyatakan bahwasanya ya komunisme ini adalah bahaya laten bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Karena pergerakannya mengarah kepada bentuk pembangkangan ataupun ya dalam hal ini adalah pengkhianatan atau kudeta. Jadi apa yang dinyatakan oleh Abdul Haris Nasution ya bahwa sekalipun PKI telah dibubarkan, namun ideologi komunisme sangat mungkin bisa bangkit kembali
hidup kembali, muncul kembali. Dalam hal ini, fenomena reformasi tahun 1998 kemudian beranjak ke tahun 2000-an, maka di situ euforia demokratisasi memunculkan pergerakan para pemuda progresif revolusioner. Disinyalir satu di antaranya ada keberadaan dari kelompok-kelompok kiri, kelompok-kelompok yang mengusung sosialisme, komunisme, progresif, revolusioner yang diwakili oleh sosok Budiman Sujatmiko, yang dia kagum dengan apa yang kemudian dikenal sebagai progresif revolusioner ala Marxisme. Makanya kemudian kelompok pergerakannya yang wujud menjadi partai politik PRD, Partai Rakyat Demokratik, ini yang dianggap oleh sebagian pihak para pengamat politik membawa isu pergerakan progresif revolusioner ala sosialisme, komunisme Karl Heinrich Marx dan juga Friedrich Engels. Dari sinilah kemudian para pengamat, terlebih lagi mereka yang kemudian duduk dan menjabat sebagai pihak pengamanan, khususnya pihak militer, teristimewa adalah Panglima Angkatan Darat. Dalam hal ini kemudian menyatakan bahwa bahaya laten komunisme ini sudah mulai mengemuka kembali. Makanya kemudian tidak heran beberapa waktu yang lalu Panglima TNI kita yaitu Jenderal Gatot Nurmantio menyarankan kepada pihak kabinet pemerintahan untuk kembali menonton film pengkhianatan G30 SPKI.